Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para sahabat Ramadan di rumah senang ya berjumpa kembali. Kita sekarang sudah memasuki hari yang ke-24. Jadi merupakan hari-hari yang mungkin sangat ditunggu-tunggu, kapan hari raya Idul Fitri ya, begitu ya Ustaz ya. Betul. Pada kesempatan kali ini kami sambil menemani detik-detik menjelang berbuka puasa para sahabat Ramadan di rumah, kami memiliki tema yaitu sedekah. Sedekah ya Ustaz ya. Di samping saya sudah ada narasumber yang tentunya kepribadiannya selain tampan dan juga iseng ya Mirsa. Bisa diperkenalkan dulu Ustaz? Terima kasih. Alhamdulillah, nama saya Irfan Wahyudi, sarjana pendidikan Islam. Subhanallah. Ya Ustaz ya. Yang biasa saya itu sering bersedekah. Makanya hidup saya tidak pernah kekurangan. Para pemirsa di rumah ya, sahabat Ramadan di rumah ya. Beliau selain lucu, iseng ya, ada keistimewaan yang beliau miliki, yaitu apa? Bersedekah ya Ustaz ya? Iya, sering bersedekah. Memang menjadi sedekah itu memang sudah menjadi kebiasaan begitu ya Ustaz ya? Menjadi gaya hidup bagi gaya saya. Hidup, subhanallah. Tanpa bersedekah hidup saya tiada berarti. Subhanallah. Setiap hari maksudnya. Bisa dipaparkan sedikit ya Ustaz ya. Jadi gambaran sedekah itu seperti apa, dan ketika kita bersedekah kita harus memiliki rasa yang bagaimana, begitu Ustaz. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Ustadz Hasbi Amrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah wa salamuhu semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita minadz dzulumati ilan nur, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita kelebihan rezeki sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan kultum tentang pentingnya sedekah. Sedekah itu kan dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah sodakoh. Sodakoh ini merupakan termasuk ibadah yang lebih umum. Maksudnya dibandingkan dengan infak dan zakat, gitu ya. Artinya infak, zakat maupun sedekah ini merupakan ibadah yang sifatnya horizontal, bukan ibadah yang sifatnya vertikal. Seperti halnya sholat. Sholat kan itu ibadah yang sifatnya vertikal, ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalau sedekah atau sedekah ini merupakan ibadah yang sifatnya horizontal, artinya lebih ke sosial, kemasyarakatan, seperti itu Ustaz Hasbi ya. Nah, makanya kita sebagai insan, sebagai manusia harus membiasakan untuk bersedekah atau bersedekah ini. Setiap muslim ya sesungguhnya dianjurkan untuk bersedekah dan membantu orang yang kesulitan. Karena apa? Karena rezeki yang kita miliki itu ada sebagian rezeki orang lain, begitu. Dari orang lain. Itu. Makanya
Rajin-rajin jadikanlah bersedekah itu bersedekah itu menjadi gaya gaya hidup. hidup, ya menjadi gaya hidup. Setiap hari diusahakan. Saya sering di jalan itu kan ada penarikan amal, itu saya sering memberikan meskipun 10.000 atau 5.000, saya sering. Bahkan bisa dikatakan setiap hari lah kalau waktu lewat. Atau ada tetangga kita yang kekurangan, yang membutuhkan. Nah, kita selaku Sesama umat sesama muslim, muslim, bahkan tetangga, ya kita harus membantu. mereka yang kekurangan. Karena sekali lagi, karena harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah. Ada banyak keutamaan yang didapatkan dari bersedekah ini. Di antaranya adalah mensucikan hati. Mensucikan hati, sedekah juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang muslim untuk mensucikan hati. Kemudian yang kedua, sebagai pembuka pintu rezeki. Maksudnya seperti ini. Rezeki yang kita keluarkan, insya Allah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan habis. Artinya akan ditambah oleh Allah. Tidak ada ceritanya di dunia ini orang bersedekah atau orang bersedekah itu jatuh bangkrut. Tidak ada. Saya belum pernah mendengar, meskipun hartanya sering diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak ada ceritanya bangkrut. Ya. Kemudian ada lagi sebagai penolak bala. Nah, ini biasanya kan kita sudah pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang sakit itu tidak mau berobat. Ada. Dia hanya cukup bersedekah. Insya Allah banyak yang sembuh seperti itu. Kita sudah mendengar cerita dari itu. Itu bukan hoak, tapi itu adalah fakta. Nyata ya Ustaz. Nyata. Yang harus kita realistiskan seperti itu. Maka dari itu kami menganjurkan ya untuk sering-seringlah bersedekah. Karena ada hak orang lain dari harta yang kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan di rumah, ya, betapa memukaunya beliau ya, ketika memaparkan apa itu sedekah dan hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dikala kita menjadikan sedekah itu sebagai gaya hidup ya. Gaya hidup. Yang pertama adalah mensucikan hati. Kemudian yang kedua sebagai pembuka rezeki. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penolak bala. Berbicara masalah sedekah ya Ustadz ya. Ini juga ada kaitannya dengan rasa ikhlas. Rasa ikhlas. Tentunya kita harus ikhlas mensedekahkan. Karena kebanyakan Ustadz ya, orang yang ingin bersedekah, dia mengatasnamakan dirinya dengan hamba Allah. Kemudian ketika sampailah dia di kalangan masyarakat atau lingkungannya sendiri, wah dia merasa, wah itu masjid saya yang ikut nyumbang. Padahal di awal dia itu mengatasnamakan dirinya hamba Allah. Jadi ada rasa pamrih. Jadi tanggapan Ustadz bagaimana mengenai hal itu? Kalau masalah itu seharusnya tidak usah. Kita hilangkan saja rasa pamrih itu, kita hilangkan. Ya kita harus ikhlas. Kita sedekah, kita infak atau kita zakat, kita itu harus ikhlas. Ikhlas karena Allah, harus tulus. Kita buang jauh-jauh. Memang ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi ketika kita berinfak atau bersedekah itu, ya kita usahakan Kita usahakan meskipun awalnya kita ada riya, ada ingin dipuji. Kemudian lambat laun kita hilangkan seperti itu. Kita hilangkan terus seperti itu. Akhirnya nantinya kita akan jadi ikhlas.
Jadi kesimpulannya setiap kita ingin melakukan sesuatu termasuk bersedekah ini kita harus niatkan kepada Allah ya, Subhanahu wa begitu. taala. Ya. Baik sahabat Ramadan di rumah yang berbahagia, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para sahabat Ramadan di rumah. Tetap semangat puasanya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap pantengin terus channel TMTV. Jangan lupa like, share, dan komen, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya karena masih banyak ya narasumber-narasumber yang asik ya tentunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.